Yang dihormati Rektor Universitas Islam Internasional Darul Ulum Habib Asghar Baharun MHI, yang saya hormati para Sidas Akademika Universitas Islam Internasional Darul Ulum yang saya hormati, dan Bapak Rektor Yudharta, Bapak Khalid Murtado, semua sidas yang hadir dari baik ketiga perguruan tinggi, dan wabil khusus yang saya hormati Profesor Faisal Mahmud Adam Ibrahim dari Universitas Al-Quran Islamic Science Abdan Sudan, dan yang saya hormati juga dari Dr. Muhammad Sadi Arwas MA, Senior Lecturer of Islam Asyafi'i dari Universitas Syria. Hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita senantiasa mendapatkan rahmat hidayah serta maulana dari Allah SWT, sehingga pada siang ini kita bersama-sama dapat mengikuti di forum yang bermanfaat bagi kita sekalian untuk pengembangan akademik kita bersama, yaitu seminar internasional yang kita adakan dengan 3 perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Pasuruan ini, dengan tema Islamic Education based on Multicultural for Preparing the Great Leader. Nah, ini sekalian nanti tadi pesan dari Bapak PJ Bupati, mari kita nanti bersama-sama untuk mengembangkan. Setelah kita tidak lupa selawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah sebagai contoh teladan yang baik bagi kita sekalian. Oleh karena itu saya tidak banyak, saya mengutip daripada pendapat terkait dengan tema Education on Multicultural for Preparing the Leader. Ini salah satu pendapat dari Asli Profesor Philip John Maxwell. Ini mengatakan bahwa ada 20 kualitas yang beliau utarakan di bukunya yang berjudul Leadership Handbook Good Leader as Good Person. Nah, di antaranya beliau mengatakan satu, memiliki, kalau sebagai seorang pemimpin kehidupan harus memiliki karakter dan karisma, kemudian memiliki komitmen, keempat komunikasi selalu kita lakukan, kompetitif, kemudian selalu kita tingkatkan dalam artian person baik secara mayoritas, kemudian discernment, fokus, generasi, kemudian mempunyai inisiatif, memiliki kekuatan dalam arti mendapatkan suatu visi dan dapat melakukan pemecahan masalah, problem solving dan relationship, kemudian responsibility, ada lagi self discipline, kemudian konsepnya yang terkait dengan teaching labor. Ini seorang guru harus memiliki keep learning dan learning. Dan di sini kita sekalian sebagai akademisi harus kita memiliki, ini adalah suatu yang digambarkan dalam diri seorang Rasulullah SAW, yang mana beliau di antara 20 itu yang sudah tergambar dalam bukunya, termasuk dalam bukunya Profesor Philip John Maxwell ini, di antaranya mengatakan bahwa Maxwell, the good leader, effective leader, ini adalah salah satu yang mengikutkan bahwa Nabi Rasulullah adalah seorang yang memberikan kedisiplinan, memiliki karakter dan positif itu dalam arti memiliki visi dalam diri Rasulullah SAW sebagai panutan kita sekalian, meskipun kita sebagai seorang pemimpin harus yang pertama adalah Rasulullah SAW. Dan inilah yang salah satu pendapat yang kami ambil supaya dalam konsep nanti bisa dikembangkan sendiri dan tidak lepas daripada risalah An-Nabiyah. Nah, ini mudah-mudahan
saya sebenarnya mau masuk bahasa Inggris, namun karena ini tadi bahasa Arab salah. Ini waktu akan saya berikan pada moderator dan yang memberikan materi aja yang lebih banyak, karena di sini nanti banyak diskusinya. Oleh karena itu saya selaku Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Bangil, mohon maaf apabila kurang berkenan pada audiens sekalian. Sekali lagi selamat mengikuti, semoga nanti bisa bermanfaat bagi kita sekalian, karena narasumbernya banyak yang baik dari Sudan, Syria, dan dari lembaga kita masing-masing 3 perguruan tinggi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Universitas Akademika Darul Ulama yang telah memberikan fasilitas kepada kita sekalian sehingga berjalannya acara seminar ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang telah akan membalasnya, kita tidak bisa membalasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, keynote speaker yang ketiga akan disampaikan oleh Dr. Haji Khalid Murtadho SME. Beliau selaku Rektor Universitas Yudhata Pasuruan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin kiram, al-alim, al-ulama, Syekh al-kiram, Syekh Syahri Al-Faz Ad-Doktor M.A. Syekh al-kiram Prof. Faisal Mahmud Adam Ibrahim, Rais Yudi Dr. Skabahun MAI, Rektor YAI Nahdlatul Ulama Dr. Haji Siti Rombah, Magister Pendidikan Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sore hari ini kita patut mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu di bahfil ilmi untuk membahas ilmu pada seminar internasional Islamic Education Based on Multicultural for Preparing the Great Leader. Pendidikan Islam berbasis multikultural untuk mempersiapkan generasi yang great, bukan hanya best of the best, baik di antara yang terbaik, yang handal, berbasis multikultural, multicultural. Di negeri kita ini sudah kita ketahui, negeri kita ini sangat majmuk, itu aja, tidak usah pakai sangat, sudah majmuk. Majmuk itu bermacam-macam, sukunya bermacam-macam, ada Jawa, Jawi, Madura, Sunda, ada Bugis, dan lain sebagainya, banyak sekali. Bahasanya juga banyak, Jawa, Sunda, semuanya memiliki bahasa daerah masing-masing. Ras, ya, ada yang kulitnya putih, ada yang coklat, ada yang hitam, hitamnya pekat, ya, rambutnya ada yang lurus, ada yang keriting, ya, ada
dibilang ngejos. Banyak sekali bahasa untuk menghina yang itu yang tidak kita inginkan di negeri kita ketika termasuk agama, din, ada Islam, ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha, yang semuanya itu kita saksikan di setiap hari. Kita keluar dari rumah pasti akan bertemu dengan yang sedemikian banyak. Terus bagaimana ya, yang cukup banyak budaya ini, kita yang di Yudhaka sama dengan di IAI, Nahdlatul Ulama, sama dengan yang ada di Dalwan. Payungnya yakni di Diktis, Direktorat Perguruan Tinggi yang menaungi agama Islam, karena ada beberapa prodi yang di Yudhaka ini sama-sama mengajarkan pendidikan agama Islam, PAI, yang disebut dengan Islamic Education. Bagaimana menyikapi semuanya ini untuk menyiapkan generasi yang handal tersebut. Al-Quran pasti menjadi rujukan utama. Al-Hadis itu merupakan komitmen atau rujukan yang kita ambil utama. Tapi untuk mengimplementasikan Al-Quran ini bagaimana? Apakah kita memiliki contoh-contoh yang bisa kita lihat juga? Kalau kita membacakan hadis itu sudah terjadi pada zaman Rasulullah. Sekarang kita tidak bisa atau tidak bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, tapi kita bertemu dengan para pewarisnya, al-ulama warasatul anbiya, para ulama merupakan pewaris para nabi. Oleh karena itu, untuk menyikapi, mempersiapkan generasi yang handal di kemudian hari, saya mengutip satu ayat yang ada di surat Yasin. Nahnu naktubu ma qaddamu wa atharuhu wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bahwasanya Allah akan menghidupkan mereka-mereka yang sudah meninggal dunia, nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, dan akan mencatat hal-hal yang sudah lampau, sudah lewat, wa azharahum, dan beberapa peninggalan-peninggalan para leluhur kita yang mendahului. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, yang semuanya itu akan dikisahkan oleh Allah pada imam suri tauladan yang jelas. Mubin, al-imam mubin al-Quran, yakni Al-Quran yang menjadi rujukan utama, dan juga para imam yang mengamalkan ilmu Al-Quran. Di situ dikatakan nuhyil mauta, menghidupkan yang telah mati. Kita hidup, mati, dan akan dihidupkan lagi. Menunjukkan al-hayat, kehidupan yang dimaksud di situ memiliki nilai penting untuk berkarya, yang mana karya-karya itu akan dicatat oleh Allah. Naktubu ma qaddamu, karya apa saja yang bisa kita berikan ketika sepeninggal dari kita, itu yang disebut dengan asal.
yakni di situ ada min sunanil mustahsinat. Jadi yang disebut inovasi yang bagus, inovasi yang handal, inovasi yang bisa dipertahankan. Yang dikatakan sunan itu adalah orang-orang yang bisa memulai sesuatu hal yang baru, penemuan baru, hasil riset yang baru, rekomendasi dari hasil riset. Huwa min sunnah man sanna sunnatan hasanatan, bisa juga man sanna sunnatan sayyi'atan. Di sini ada inovasi yang baik, ada inovasi yang buruk atau inovasi yang gagal. Huwa min jumlatis sunnah man sanna sunnatan hasanatan man sanna sunnatan sayyi'atan. Al-athar min sunanil mustahsinat. Jadi ada beberapa inovasi yang bagus. Wal akhlaqul mahmud, akhlak yang terpuji, suri-suri tauladan. Rasulullah juga uswatun hasanah, contoh. Kita memberikan sesuatu percontohan yang mungkin akan bisa dicontoh oleh generasi berikutnya. Wal adabul mardiyah al maqbulah, dan budi pekerti yang diridhoi oleh Allah, yang diterima oleh Allah. Ada min kutubi, ada min kitab Al-Jilani, tafsir Al-Jilani, tertulis di tafsir Al-Jilani Al-Athar yang saya sebutkan tadi, bahwa generasi sekarang ditantang untuk memberikan suatu peninggalan, suatu contoh, suatu inovasi. Hal itu bisa berbentuk macam-macam. Sebuah ilmu yang diaplikasikan, begitu juga suatu karya yang ditulis atau karya yang dikarang. Bisa juga suatu bangunan yang memiliki arti atau bangunan yang bermakna seperti madrasah, masjid, ma'had, pondok pesantren, atau amakin al-mardiyah, beberapa tempat yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dua, Islamic education, pendidikan Islam, contoh beberapa peninggalan yang bisa kita saksikan. Konkretnya bisa kita lihat satu contoh, bahwasanya di Indonesia punya raja pertama, ini kerajaan Islam pertama, Demak, rajanya Raden Fatah. Di sana ada Masjid Demak, dan Masjid Demak ini menjadi ciri khas orang Jawa pada akhirnya. Di situ ada inovasi, di situ ada pendidikan, di situ ada ajaran di dalamnya. Ada satu contoh yang tidak dimiliki di tempat lain. Contoh orang Jawa bilang biodo, buuan. Kita cari di Arab sulit itu. Buuan, tak kira ada wong bu, tak kira ada wong bu. Kalau menghadiri undangan, ya karena diundang, guna dakwah, nah lunas saja. Beliau mengundang, saya datang di Arab bisa. Tapi kalau buat biodo apa lagi? Istilah Jawa, ngontrak, nggak ngerti ini. Sinoman, banyak sekali. Dan itu semuanya merupakan suatu intisari ajaran Islam yang sudah membumi di negeri kita Indonesia. Yang jika bahasa-bahasa tadi tidak kita kenali, kita akan kehilangan kekayaan yang cukup besar. Kita akan kehilangan suatu nilai yang sangat besar, yang mana generasi yang berada di negeri kita tercinta Indonesia sudah tidak kenal lagi dengan leluhurnya beserta dengan ajarannya.
Apa yang perlu kita lakukan? Sudah paham? Itu kita harus mengenalkan multicultural bukan hanya sekedar slogan, tapi kalau generasi semua yang ada hadir, begitu juga di perguruan tinggi sudah tidak kenal lagi nilai-nilai, bahasanya aja sudah nggak kenal, apalagi nilainya. Termasuk makna bubuhan saja, bukan hanya makna krono ini, krono panjenengan kalau ingin ibu, pulau sakit ibu, artinya ikhlas, benar-benar saling membantu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu mungkin min jumlati a'mal shalihah, amal-amal yang baik. Ada sholih dan tholih, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Ini yang dikatakan oleh Allah, fa'jazihim biyaumil qiyamah jazaan. Ini semua akan dibahas oleh Allah, semuanya amal kita tercatat dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Pasti untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Kalau kita menyiapkan satu generasi pekerja, inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Ketika kita mencari pegawai, pasti yang sebenarnya dua, tapi kalau di Indonesia kan jadi banyak, qawi sama amin. Kalau qawi bermakna sekarang kompeten, memiliki kompetensi, punya kekuatan, kemampuan, kompetensi. Amin. Bisa kalau dipercaya, makna dipercaya bagaimana? Mungkin setelah kompeten di situ konsisten. Tidak hanya cukup kompeten, bukan hanya ahli di bidangnya, tapi tidak konsisten. Mungkin jadi bahasa pinter wis, amale nggak ada. Kalau di Islam satu garis, al-alim, al-allamah, wa amila bi'ilmi. Alim, mengamalkan, dan semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah. Kalau itu semua sudah bisa kita lakukan dan kita perbaiki, kita wujudkan dalam kehidupan sehari, insya Allah kita semua akan memiliki atau menjadi generasi yang terbaik. Mungkin itu saja, kurang lebih saya mohon maaf. Nanti mungkin bisa dilanjutkan. Sebelumnya saya mohon izin, nanti mohon diri karena ada acara lagi hingga saya tidak bisa mengikuti acara ini hingga akhir. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu adalah doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Syekh Syadi. Kepada beliau kami persilahkan dan dimohon kepada seluruh para audiens untuk tidak meninggalkan tempat acara, baik yang hadir secara langsung ataupun via Zoom, karena setelah ini kita akan masuk pada acara inti kita, yaitu the first International Conference Education, Society and Management 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salata 'abdin dhatat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا وعن المسلمين بإسرار بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن
نعوذ بك اللهم من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك اللهم من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك اللهم من فتنة القبر وعذابه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كف أيدي الظالمين عن أهلنا في غزة، اللهم كن لأهل غزة، اللهم كن لبلاد المسلمين عونا ونصيرا، اللهم دمر أعداء المسلمين، اللهم دمر اليهود المغتصبين العادين الظالمين، دمرهم شر مدمر ومزقهم شر ممزق. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم نجنا منهم ومن مكرهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت كل واحد منا سؤله على الوجه المرضي عندك بما فيه خير دنيانا وأخرانا يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وشيوخنا ومن له حق علينا بجاه سيدنا محمد. اللهم أحينا حياة طيبة، اللهم استعملنا في طاعتك، استعملنا في خدمة دينك. اللهم ارفع بنا الإسلام وأعن بنا المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، اجعلنا مقتفين لآثار حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، واجعلنا عنده من المرضيين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم بارك في هذا الصرح المبارك، صرح العلم والدعوة واللغة، وفي هذه الجامعات المجتمعة، وفي كل من انتمى إليهم وكل من أعانهم على نشر الخير. اللهم وفقهم لمزيد من رضوانك والسير في رضوانك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، واجعلنا معهم في الأجر مشتركين. وارحم مؤسس هذا المعهد، أنزل على قبره الضياء والنور والبهجة والسرور يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولآبائنا ولشيوخنا ولمن له حق علينا بجاه سيدنا محمد وبأسرار الفاتحة.